Hai Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kak Ridwan. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Belajar, untuk adik-adikku yang duduk di kelas 11 IPS nih, nah kita akan membahas di sekitar sebab-sebab terjadinya konflik. Nah, seperti yang kamu tahu ya Sobat Belajar, bahwa kehidupan manusia dan juga masyarakat tidak akan terlepas dari terjadinya gejala ini nih. Konflik akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, ya mengapa ya kok dalam kehidupan kita nggak bisa dilepaskan dari terjadinya konflik? Mungkin salah satunya karena memang konflik sendiri merupakan bagian dari proses interaksi yang terjadi dari masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika masyarakat yang selalu melakukan proses interaksi dalam kehidupannya, maka salah satu hasilnya adalah muncullah yang namanya interaksi yang berdampak pada munculnya konflik. Mengingat seperti yang kakak yakin kamu tahu ya Sobat Belajar, salah satu unsur proses interaksi disosiatif adalah adanya konflik sosial. Nah, sengaja pada kesempatan kali ini nih Sobat Belajar, kakak akan mengangkat judul dengan yang namanya istilah yang mungkin buat sebagian kamu udah nggak asing lagi. Tapi kalau memang baru pernah mendengar dan membacanya juga nggak apa-apa. Judulnya casus belli. Diambil dari bahasa Latin ya Sobat Belajar. Casus belli itu mengacu kepada sebuah insiden ya, suatu kejadian yang memicu terjadinya perang. Kenapa kita mengangkat casus belli? Ini sebagai wujud dari salah satu bentuk ya konflik itu sendiri. Misalkan perang bisa muncul disebabkan oleh beberapa faktor ya. Nah, casus belli ini kategorinya nih Sobat Belajar adalah faktor atau sebab khusus yang memicu terjadinya suatu peperangan. Kalau mungkin Sobat Belajar tahu ya, ada perang yang namanya Perang Dunia Kedua. Nah, kalau kakak tanya, ayo siapa yang tahu casus belli Perang Dunia Kedua tuh maksudnya berarti insiden yang memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Casus belli, bahasan kita adalah sebab-sebab konflik. Gimana? Udah siap ya Sobat Belajar? Yuk kita mulai. Pertanyaan pembuka buat kamu semua nih. Siapa yang pernah ngalamin yang namanya perseteruan ya? Marahan sama temen zaman-zaman dulu masih sekolah normal ya. Marahan dengan teman sebangku, dengan teman sekelas, mungkin zaman-zaman masih kecil ya, zaman-zaman masih SD, atau mungkin pada waktu kalian di sekolah menengah pertama atau jangan-jangan SMA. Tapi kakak harap nggak menjadi penghalang ya bagi hubungan baik kamu dengan teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Intinya memang dalam kehidupan manusia dan masyarakat, konflik akan selalu terjadi nih Sobat Belajar. Tadi kita udah sempat singgung ya, mengapa, tetapi kita akan bahas lebih jauh lagi. Intinya kakak yakin ya, yang namanya gejala konflik memang nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari ya. Kakak pernah juga ngalamin nih, pernah marahan dengan teman sebangku gitu ya, karena masalah sepele sih, ya untungnya itu sebagai bagian dari bunga-bunga persahabatan saja. Atau jangan-jangan kamu pernah ya ngelihat secara langsung bahkan di depan mata kalian sendiri ada kejadian di jalan misalkan, wah tawuran ya, serem juga ya Sobat Belajar. Dan kita jadi prihatin dari kejadian tawuran yang biasanya melibatkan sesama pelajar misalkan. Atau mungkin tawuran antar warga di suatu wilayah misalkan. Ya kita harapkan aja ya, nggak menjadi penyebab perpecahan yang berlarut-larut, bisa segera diakomodasi. Berbicara mengenai tawuran ini pastinya langsung kebayang ya, ini konflik bukan sih Kak gitu ya. Tentunya kejadian tersebut cukup meresahkan dan mengkhawatirkan ya. Pokoknya kalau ngelihat kategori gejala fenomena tawuran gitu ya, kita prihatin sih. Mudah-mudahan ke depannya ya semakin berkurang, dia mudah-mudahan bisa hilang ya Sobat Belajar. Tapi kita yakin kok konflik itu memang salah satu wujudnya dalam masyarakat ketika ada unsur-unsur kekerasan dan juga ancaman. Nah, kalau gitu gimana menurut kamu setelah melihat gambar ini? Foto yang menunjukkan adanya dampak atau akibat dari
terjadinya peperangan yang melibatkan kekuatan-kekuatan militer. Kasihan ya, rakyat sipil menjadi korban loh, sahabat belajar. Tidak mengenal usia, bahkan bayi dan anak-anak menjadi korban. Dan kalau gitu, kalau sudah seperti ini, kita bisa menyalahkan siapa? Pastinya ini menjadi hal dan tanggung jawab kita semua ya, sebagai warga dunia, untuk berperan aktif. Betul nggak sahabat belajar? Guna mencegah terjadinya peperangan yang bisa menghancurkan peradaban kita sendiri. Kita harapkan ada cara-cara agar bisa menyelesaikan konflik itu sendiri. Nah, berdasarkan kenyataannya, jadi kalau kita simpulkan nih, sobat belajar, baik tawuran, ya tawuran antar pelajar misalkan maupun peperangan sendiri, gitu ya, pasti sobat belajar tahu dong, merupakan bagian dari salah satu bentuk konflik itu sendiri. Inilah yang kita akan bahas. Kira-kira tawuran maupun peperangan itu terjadi gara-gara atau disebabkan karena faktor apa ya? Pastinya nggak satu ya sobat belajar. Diyakini faktornya banyak. Tapi biar lebih mantap lagi kita akan bahas setelah kamu semua mempersiapkan diri untuk fokus kita bahas lebih jauh ya. Karena dengan sering-sering kita bahas, giat belajar dan giat berlatih, kakak yakin kamu jadi tambah mahir dan pintar. Apalagi kan sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Baik, sobat belajar semuanya, masih di sekitar pembahasan kita di sekitar konflik ya, penyebabnya. Kalau secara umum konflik bisa terjadi bagaimana ya Kak? Bisa nggak sih kita bayangkan penyebab konflik tersebut apa? Tentunya ini berkaitan dengan materi yang mungkin sebagian dari kamu masih ingat nih. Kalau tidak salah ini di materi kelas 10, yaitu mengenai bentuk interaksi sosial nih sobat belajar. Yuk kita singgung sedikit ya. Masih ingatkah kamu materi interaksi sosial tersebut? Nih, kita coba kupas lagi. Bentuk interaksi sosial seperti yang sobat belajar tahu ya, ada dua kategorinya secara garis besar. Ada dua. Yang pertama adalah proses interaksi asosiatif. Dan yang satunya lagi proses sosialisasi disosiatif. Betul. Nah, perbedaannya adalah proses interaksi asosiatif adalah proses interaksi yang mengarah kepada suatu bentuk penyatuan unsur-unsur sosial, atau kita nyebutnya integrasi sosial. Penyatuan unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Di mana di dalam proses asosiatif sendiri ada beberapa kategori ya, sobat belajar. Ada kerjasama, maaf ya, ini maksudnya kerjasama ya sobat belajar. Ada akomodasi, ada yang namanya asimilasi, di sisi lain proses disosiatif adalah proses interaksi yang mengarah kepada suatu bentuk perpecahan unsur-unsur sosial, pecah unsur-unsur masyarakat jadi terpecah, mengarah kepada perpecahan atau disebutnya gejala disintegrasi. Nah, unsur-unsur dalam proses disosiatif sendiri ada 3 juga ya, sobat belajar. Kakak bikin sini ya. 1, kompetisi. Yang berikutnya ada kontravensi. Ulang ya, sobat belajar. Kontravensi. Dan yang terakhir, ini dia. Yang terakhir adalah konflik sosial. Konflik sosial. Jadi yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini yaitu konflik sosial berada pada tataran proses disosiatif ya, sobat belajar. Nah, berbicara mengenai konflik sosial sendiri, sobat belajar, kita akan coba lihat definisi ya dan pengertian secara umum dari para ahli sosiologi. Berikut nih. Pertama dari
Bapak Suryono Sukanto. Beliau menyatakan bahwa konflik adalah proses, sebuah proses sosial, ya, yang tujuannya untuk memenuhi tujuan. Jadi ketika kita punya tujuan, nah proses kita mencapai tujuan tadi dengan jalan menentang pihak lawan kita yang disertai dengan unsur ancaman, dan kekerasan. Pokoknya bila mana proses yang kita ingin tuju dengan cara menantang pihak lawan disertai dengan unsur ancaman dan kekerasan, itulah yang namanya konflik menurut Bapak Profesor Suryono Sukanto. Kemudian pendapat dari Bapak Robert M.Z. Lawang menyatakan konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, ya. Perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan juga kekuasaan dengan tujuan untuk menaklukkan, ya, menundukkan pihak lawan kita. Jadi dalam aspek konflik tadi kita ingin mencapai tujuan menaklukkan, menundukkan lawan kita untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Itu definisi dari Bapak Robert M.Z. Lawang mengenai konflik sosial. Selebihnya, pendapat dari Bernstein. Bernstein menyatakan bahwa konflik adalah suatu pertentangan yang tidak dapat dicegah, ya, pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain yang memang nggak bisa dicegah, ya. Seperti yang tadi kita utarakan di awal, memang konflik akan selalu terjadi, ya, sobat belajar, dalam kehidupan masyarakat. Ya, mengingat konflik adalah hasil dari sebuah proses interaksi yang akan selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sobat belajar, kalau udah definisinya, sekarang kita ambil kesimpulan secara umum dulu, ya. Bahwa konflik sosial pertama adalah pertentangan, secara definisi, ya, adalah pertentangan antar individu maupun kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya. Dampak konflik bisa dua, bisa positif, bisa negatif. Loh, kok bisa, Kak, konflik positif? Bisa. Konflik yang melibatkan antar anggota partai politik, misalkan, yang melakukan debat politik di sebuah lembaga, misalkan lembaga DPR MPR, atau mungkin ketika kamu berdiskusi atau rapat dengan sesama anggota kelas di sekolah waktu zaman-zaman masih normal, ya. Seru, ya, rapat disertai debat. Debat itu berarti menunjukkan adanya konflik antar anggota rapat. Tapi ingat, itu dampaknya positif loh. Untuk membangun sebuah opini berdasarkan yang namanya musyawarah mufakat. Dan tentunya diharapkan bisa mencapai tujuan kelompok dengan lebih maksimal. Dan ini bukti bahwa konflik nggak harus negatif, sobat belajar. Ada yang sifatnya membangun, ya. Konflik fungsional, konflik yang namanya konstruktif, seperti itu. Selebihnya, dilihat dari prosesnya, kita bilang merupakan proses yang tidak bisa dicegah, ya, sobat belajar. Kurang lebih itu kesimpulan awal kita yang bisa kita rangkum dari pendapat beberapa tokoh. Lanjut lagi, sobat belajar. Berbicara mengenai faktor-faktor penyebab konflik, ya. Iya, kalau kita ingat tadi kejadian di awal yang kita singgung, ya, tawuran antar pelajar maupun tawuran antar warga, hingga terjadinya peperangan yang melibatkan antar negara-negara di dunia yang malah menimbulkan dampak yang tidak sedikit, bahkan kadang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Ini kalau kita bisa tarik ke belakang, pertanyaan besarnya buat kita, ya, mengapa, ya, bisa terjadi konflik? Mengapa bisa terjadi konflik, Kak? Nggak usah khawatir. Pasti kamu semua, Kakak juga yakin sih, sudah pada tahu, ya. Menurut Bapak Suryono Sukanto sendiri, penyebabnya ada 4 besar. Ada 4 faktor penyebab. Walaupun secara umum juga ada faktor-faktor di luar dari definisi Pak Suryono Sukanto. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan pendapat Pak Suryono Sukanto sebagai asumsi dasar mengenai faktor penyebab konflik itu secara umum, ya. Menurut Bapak Suryono Sukanto, konflik terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh 4 faktor. Nih, sobat belajar, ada 4 faktor. Pertama, karena adanya faktor perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Kalau misalkan sobat belajar bisa membayangkan, ya, individu yang satu dengan individu yang lain memiliki perbedaan loh. Serius, Kak? Beneran loh, sobat belajar.
Bahkan individu yang lahir dengan kondisi kembar pun, misalkan kembar identik ya, bisa jadi kepribadiannya tidak sama. Ingat, antar individu, walaupun kembar sekalipun, wajahnya mirip, identik, tetapi nggak menjamin kepribadiannya sama, dan juga nggak menjamin pemikirannya sama, perilakunya sama, itu watak dan karakternya sama, belum tentu. Walaupun mereka dari satu keturunan yang sama loh sobat belajar. Gimana? Ini yang menjadi salah satu penyebab perbedaan individu bisa memicu terjadinya konflik. Beda pemikiran, beda persepsi, beda pandangan, beda karakter, beda visi dan misi dan sebagainya, bisa jadi antar individu mendorong terjadinya perbedaan satu dengan lainnya. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu hal yang sifatnya wajar ya, bahwa kehidupan masyarakat diwarnai oleh beragam yang namanya kebutuhan. Nah, beragam kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat inilah yang mendorong terjadinya perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Wah, contohnya banyak deh. Kadang antar satu kelompok dengan kelompok yang lain memiliki perbedaan kebutuhan, menyebabkan kepentingannya jadi berbeda-beda, akan berakhir pada munculnya konflik. Nanti kita bahas lebih jauh ya, sahabat belajar. Selebihnya apalagi ya Kak? Ini dia, faktor adanya perbedaan kebudayaan. Diyakini, keragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat juga akan berbanding lurus dengan keragaman tradisi. Betul nggak? Keragaman bahasa, keragaman adat istiadat, keragaman pandangan adat budayanya terhadap suatu hal gitu ya. Sehingga diyakini juga akan berdampak pada munculnya potensi konflik antar satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain akibat perbedaan budaya yang dimiliki. Karakter budaya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, kakak yakin deh, akan berbeda dengan karakter masyarakat yang tinggal di lembah yang namanya pegunungan, kemudian masyarakat agraris gitu ya. Sehingga menjadi pendorong lahirnya budaya yang masing-masing berbeda dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Lanjut lagi nih sobat belajar, kadang juga penyebab konflik bisa dimunculkan oleh adanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial yang terjadi secara cepat nih sobat belajar. Kadang perubahan yang terjadi secara cepat akan memicu terjadinya ketidakseimbangan. Ketidakserasian fungsi-fungsi unsur dalam masyarakat mendorong adanya kondisi ketidakstabilan dan berakhir pada munculnya konflik dalam masyarakat itu sendiri. Contoh, misalkan ada perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang begitu sifatnya tiba-tiba yang akan mendorong gejolak dan seringnya berujung pada penolakan dan munculnya aksi-aksi demonstrasi ya. Bisa jadi contoh ya, perubahan yang terlalu cepat akan memicu terjadinya juga konflik sosial ya sobat belajar. Nah, mengenai perbedaan individu sendiri nih sobat belajar, bisa disebabkan karena ada perbedaan karakter seperti yang tadi kita utarakan ya. Satu orang individu dengan individu lain berbeda karakternya, kepribadiannya, belum lagi pandangannya terhadap suatu hal, belum lagi perbedaan pendirian, sehingga bisa memicu antar orang perorangan dengan orang-orang yang lain memiliki potensi konflik. Makanya berujung bisa jadi antar individu marahan ya, bahkan konflik yang lebih besar. Tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Seperti yang kita bayangkan, perbedaan kebudayaan bisa mencakup perbedaan tradisi, adat istiadat, bahkan bahasa, perbedaan cara pandang, perbedaan, apalagi sobat belajar, perilaku ya. Perbedaan tata nilai maupun norma yang dianut dan diyakini oleh masyarakat setempat dan akan menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang budaya masyarakat yang satu dengan masyarakat lain terhadap suatu hal atau mungkin terhadap beberapa hal. Contoh, pernah terjadi di Indonesia, ya semoga tidak terjadi ke depannya ya, konflik antar suku yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan-perbedaan, salah satunya diyakini perbedaan unsur budaya, karakter budaya yang dimiliki antar dua etnis yang berbeda satu sama lain. Konflik yang terjadi di wilayah Kalimantan ini menjadi salah satu bukti
perbedaan latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh satu masyarakat bisa menjadi potensi pemicu terjadinya konflik sosial, gitu ya, antara adat istiadat orang suku Dayak dengan ukuran hal-hal yang dianut oleh masyarakat Madura bisa jadi terjadi perbedaan di satu sisi dengan sisi-sisi yang lain. Dan ini bisa memicu potensi terjadinya konflik juga nih sobat belajar. Selebihnya ada perbedaan kepentingan. Nah, salah satu faktor penyebab perubahan konflik sendiri yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan tadi kita singgung ya. Karena ada hubungannya dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat itu, sobat belajar. Mengingat kebutuhan beragam, jadi masyarakat punya banyak kebutuhan. Nah, ketika masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, kadang kepentingannya jadi berbeda-beda. Contohnya adalah ketika ada kepentingan politik yang termuat dalam pilkada maupun pilpres akan menyebabkan antar pendukung paslon calon-calon legislatif maupun calon-calon presiden saling mengalami konflik satu sama lain, bahkan tidak jarang berujung pada bentrokan ya antara pendukung parpol dalam konteks pemilu maupun pilkada. Itu dalam bidang politik ya, sobat belajar. Dalam bidang lain, misalkan dalam bidang ekonomi, ada kepentingan yang bertabrakan, berbenturan antara para pedagang kaki lima yang mau berdagang mencari nafkah, berjualan agar bisa memperoleh penghasilan nafkah, bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi apa yang terjadi? Kepentingan pedagang kaki lima yang ingin berdagang berbenturan dengan kepentingan Satpol PP yang ingin menertibkan fasilitas umum. Misalkan pada saat pasar dibuka, para pedagang kaki lima dengan sembarangan menjajakan dagangannya di pinggir jalan dan trotoar-trotoar yang jelas-jelas fungsi trotoar adalah sebagai fasilitas umum pejalan kaki. Sehingga kepentingan pedagang ingin berdagang di situ berbenturan dengan kepentingan Satpol PP dalam rangka memelihara dan menjaga fasilitas umum agar tidak disalahgunakan. Apa yang terjadi? Berujung ricuh ya, sobat belajar. Yang namanya penggusuran atau mungkin kita nyebutnya penertiban pedagang kaki lima oleh para petugas Satpol PP yang kadang menimbulkan potensi konflik di lapangan. Ada perbedaan kepentingan dari satu kelompok tertentu dalam bidang agama misalkan ya. Satu kelompok tertentu ingin menerapkan suatu ideologi tetapi dianggap bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok lain yang ingin menampilkan dan membela sebuah keyakinan tertentu. Jadi bisa memicu juga terjadinya konflik. Apalagi sobat belajar, dalam hal kepentingan misalkan ya, ada kepentingan dari yang namanya aspek budaya. Kepentingan dalam bidang pariwisata internasional diharapkan dengan keikutsertaan misalkan warga negara Indonesia dalam ajang Miss Universe mungkin atau mungkin Miss World bisa mengangkat yang namanya citra pariwisata Indonesia di dunia internasional. Tapi apa yang terjadi? Kepentingan tersebut, kepentingan dalam bidang pariwisata berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak yang ingin mempertahankan nilai dan tradisi ketimuran yang menganggap ajang pemilihan yang namanya Ratu Kecantikan ini sangat bertentangan dengan yang namanya nilai-nilai keagamaan dan nilai Indonesia yang sangat berbau ketimuran. Gitu. Intinya bisa menjadi bagian dari faktor penyebab. Selebihnya, perubahan sosial yang terjadi secara cepat juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik loh sobat belajar. Karena perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat bisa memicu terjadinya disorganisasi sosial. Apa sih Kak disorganisasi sosial? Yaitu proses berpudarnya nilai dan norma. Norma dan nilai yang ada di masyarakat seolah-olah udah nggak berfungsi lagi dengan baik dan tidak berfungsi lagi dengan maksimal sehingga masyarakat seolah-olah nggak memiliki pegangan pasti dalam kehidupan. Disorganisasi sosial ditandai oleh kondisi seperti itu ya sobat belajar, tidak ada lagi fungsi nilai dan norma yang bisa terlihat dalam kehidupan. Selebihnya akan terjadi disintegrasi. Terjadinya kondisi perpecahan suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit yang terpisah-pisah yang bisa memicu terjadinya ya konflik tadi. Bagaimana sobat belajar dengan kondisi perubahan sosial tersebut yang salah satunya disebabkan oleh faktor perubahan sosial cepat dan tiba-tiba juga bisa kita lihat dari kasus kebijakan pemerintah ya yang sifatnya terlalu cepat dan tiba-tiba tidak ada sosialisasi terlebih dahulu
bisa memicu potensi reaksi perlawanan seperti demonstrasi penolakan undang-undang yang namanya Cipta Kerja atau Omnibus Law beberapa waktu yang lalu. Tawuran pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reaksi masyarakat terhadap adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Baik Sobat Belajar, semoga dengan bahasan kita di sekitar materi sebab-sebab konflik sosial minimal menggugah yang namanya rasa ingin tahu kalian biar lebih dalam lagi mempelajarinya dan lebih giat untuk berlatih. Kita lanjut yuk bahas soalnya. Soal yang pertama adalah mengenai konflik dalam interaksi sosial. Dikatakan terjadi karena faktor apa ya Sobat Belajar? Biasanya konflik itu terjadi dalam kehidupan masyarakat karena adanya faktor perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, bahkan satunya lagi adalah perubahan sosial. Setidaknya dari soal nomor 1 ini, kita jadi tahu ya bahwa konflik yang terjadi dalam interaksi sosial akibat dari adanya kondisi, adanya perbedaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gimana Sobat Belajar? Bisa ya? Sekarang soal berikutnya yuk kita bahas. Konflik terjadi di semua masyarakat karena apa? Karena adanya potensi perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada di antara unsur-unsur masyarakat itu sendiri. Gimana, mudah kan Sobat Belajar ya? Setidaknya setelah kita bahas ini, kamu semua jadi semakin terpanggil untuk nyoba soal-soal berikutnya ya. Tapi intinya jadi tambah semangat dan termotivasi untuk giat berlatih. Jangan lupa rajin belajar, giat berlatih biar tambah terampil menghadapi soal. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.